Jenius, Jokowi sedang menyiapkan ledakan di Indonesia. Bapak-bapak para pejuang-pejuang demokrasi yang saya cintai, kita datang dari jauh-jauh menamakan diri Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi, memiliki visi dan misi yang sama. Dari Tasikmalaya, apabila ada dari Tasikmalaya acungkan tangan dengan teriakan Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini kalau dibilang memiliki jarak sama dengan tulisan di belahan kita itu di dalam jantung kita itu adalah sama. Jenius, tidak ada kata lain yang dapat saya katakan untuk Pak Jokowi. Hal ini tidak berhasil ditangkap oleh mata najwa, para oposisi, kampret, kadrun dan segala macam penganut Salawi. Apapun kesalahan keburukan adalah salah Jokowi. Jika baik, itu karena jasa orang lain. Jika ada yang salah, buruk itu karena kesalahan Jokowi. Demikian semua dasar pernyataan orang yang tidak menyukai pemerintahan yang benar. Yang mau menggulingkan pemerintahan pusat pasti akan segera mencari semua kesalahan. Semua keburukan dianggap kesalahan Jokowi. Yang mau menjadi presiden dengan segala cara berusaha memberikan lampu sorot kepadanya. Seolah-olah opini, keputusannya adalah yang paling baik. Sesuai perintah pemerintah pusat. Dan banyak pendukungnya yang membabi buta memujinya dan mencaci Presiden Jokowi. Seolah semua hal salah, semua hal buruk karena Jokowi. Semua hal baik karena tokoh yang dianut selain Jokowi. Dari awal masa corona, sudah ada perintah untuk mencegah dengan social distancing. Tetapi Gubernur Indonesia dengan ngebet mengumpulkan banyak orang. Hasilnya luar biasa, pendukungnya bersorak inilah God bener Indonesia. Sampai wakilnya pun dengan bangga sampai saat ini siap menjadi wakil presiden. Siap menjadi wakil presiden. Karena hal itulah yang tertanam di otak mereka. 2024 atau sebelumnya lebih baik. Manuver Gubernur Indonesia membuat orang sampai saat ini menularkan virus. Buktinya provinsi penderita corona terbanyak ada di Provinsi Gubernur Indonesia. Yang meninggal pun dilaporkan berkali-kali lipat. Entah ada berapa banyak mayat yang disiapkan gubernur atau para pendukungnya. Demi nubuatan gubernur digenapi. Lihatlah rangkulan mayat demi mayat dimunculkan. Tidak hanya orang yang digelari ustaz dan profesor yang dirangkul. Banyak tokoh lain yang dirangkul demi 2024. Dulu banyak yang tidak percaya dia akan jadi gubernur. Politik itu cair kawan. Mayat pun bisa jadi pion. Begitu mudah, begitu singkat waktu yang dibutuhkan untuk berbuat jahat. Tetapi begitu sulit, begitu lama untuk berbuat baik, merencanakan, menyampaikan segala macam cara agar dapat dimengerti dan masih disalah mengerti. Menyedihkan sekali rakyat Indonesia ini. Cukup satu pemilihan salah. Jangan pilihan salah diulang itu harapan penulis. Nah, kalau dengan langkah kecil dan cepat gubernur ini efektif menyebarkan virus. Begitu susahnya menanggulangi virus ini. Pada akhirnya kompromi dilakukan. Apakah sampai saat ini gubernur Indonesia dan wakilnya yang mengatakan siap menjalankan tugas wakil presiden masih ada? Masih banyak kebijakan kontra dengan pusat. Tapi kenapa tidak ada tindakan? Karena inilah pilihan mayoritas daerah itu. Walau sedih, walau sakit, inilah hasil pemilihan politik ayat mayat. Orang yang mendukungnya dapat bebas keluar timbul di media massa. Harapannya orang waras tidak mendengarkan mereka. Kulit wajah asli mereka terlihat akhirnya. Jadi inilah salah satu kejeniusan Jokowi. Menunjukkan wajah asli anak Indonesia yang diasuhnya. Ada harapan staf khusus yang diangkat pribadi, menteri usulan banyak orang pendukungnya akan mendukung Jokowi. Kenyataannya pilihan Jokowi pun bisa salah. Mereka menunjukkan wajah asli mereka. Masih untung ada yang mau mundur dengan terhormat.
Daripada semakin banyak menimbulkan kematian, kerugian seperti Gubernur Indonesia yang sampai saat ini bermuka tebal tidak mundur juga. Kejeniusan kedua yang baru saya pikirkan terkait kenapa pulang kampung terus diulangi Jokowi. Sampai saat ini pusat dari ekonomi Indonesia masih adalah Jakarta. Hal ini berusaha diubah Jokowi dengan pulang kampung. Semua hal dapat dilihat dari berbagai sisi. Apakah yang dapat dilakukan Presiden? Ternyata pulang kampung itu bisa dipakai juga untuk menghidupkan ekonomi. Ekonomi di kampung, ekonomi di daerah selain Jakarta. Bagaimana jika Jakarta kehilangan lapangan pekerjaan? Saat ini banyak perusahaan sudah kesulitan memberikan pekerjaan. Maka dengan perencanaan bukan hanya untuk 1 hari atau 2 hari ke depan. Tapi di masa depannya Jokowi memutuskan pekerjaan di kampung harus ada. Tenaga kerja jangan hanya terpusat di Jakarta. Ledakan ekonomi di masa depan tidak hanya di Jakarta. Di daerah ledakan ekonomi juga sedang disiapkan. Dimulai dengan pemindahan ibu kota, sekarang kampung pun dapat tenaga kerja. Bekerjalah dengan apapun yang dimiliki, dimanapun, di situasi apapun. Apa yang baik, yang dapat dilakukan, kerjakan dengan baik. Demi Indonesia.